Hai, kali ini gue sangat bersemangat karena gue akan membahas sebuah kota yang dimana kota tersebut adalah kota kampung gue dan orang tua gue, yang dimana kota itu memiliki dua komuniti besar, yaitu pantai dan gunung. Kota itu diapit di antara dua kota besar yang terkenal juga, dan bahkan mungkin orang jarang tahu tentang kota ini, padahal kota ini itu lebih besar daripada kota-kota di sebelahnya, kota yang berada di Pantura. Ya, kalau kalian tahu, dia adalah kota Batang. Batang. Kalau kita bicara tentang Batang, apalagi Pantura, kita akan membahas tentang sebuah daerah di Batang yang pasti banyak orang-orang yang melewati Pantura itu pasti melewati sebuah daerah ini. Namanya Alas Roban. Ya, ya meskipun di balik pesonanya Batang gitu, ada pantai, ada gunung di sana juga yang merupakan uh, daerah dari kawasan Dieng juga, tapi di antara keindahannya ini menyimpan sebuah misteri di Alas Roban tersebut. Ya, selain kisah mistis ya sebenarnya ya, yang pasti kalian juga tahu di Alas Roban ini, ternyata Alas Roban itu punya sejarah yang menarik untuk kita bahas nih. Dan malam ini gue akan membahas hal tersebut. Nah, buat kalian yang penasaran nih, tetap stay tune di channel ini, di video ini. Dan jangan lupa buat kalian, buat like, comment, subscribe, share ke semua media sosial kalian. Ya, share ke orang-orang yang ada di sekitar kalian, kanan, depan, kiri, belakang, bahkan orang yang ada di atas kalian, mungkin entah orang atau bukan ya, atau mungkin ada di bawah kolong kasur kalian. Karena gue, Cak Tibo, akan membahas tentang sejarah, mitos, legenda, mitologi, dan welcome back to Rumpot. Alas Roban yang merupakan bagian dari jalur pantai utara Pulau Jawa. Ya, bisa disebut kalau yang terkenalnya adalah Pantura. Berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya ditinjau sih dari namanya Alas Roban. Alas itu artinya hutan ya, dan sedangkan Roban itu artinya belantara ya, di mana Alas Roban yang diartikan sebagai hutan belantara, yang berarti hutan yang sangat lebat gitu. Nah, Alas Roban itu adalah hutan luas yang sebenarnya tidak terjamah oleh manusia dan banyak dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Awal Alas Roban nih mulai dijamah manusia itu ketika tahun 1611, ketika Belanda berhasil menguasai dan mendirikan markas di Batavia, yaitu Jakarta. Berita takluknya si Batavia itu terdengar sampai ke Sultan Ageng di Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Kemudian Sultan Agung ini bermaksud menggempur VOC yang berada di Batavia. Pasukan yang terlibat dalam penyerangan itu berasal dari berbagai tempat nih di Pulau Jawa. Untuk dapat mendukung persediaan logistiknya, maka dibangunlah pos-pos pendukung logistik di berbagai tempat. Salah satunya ada di Alas Roban. Jadi ceritanya nih, dalam penyerangan menuju Batavia, Kerajaan Mataram tuh akan melewati jalur Pantura nih, ya jalur pantai utara tadi nih, yang dimana terdapat Alas Roban pada jalur tersebut. Jadi dia akan melewati jalur Alas Roban nih. Nah, Sultan Agung waktu itu meminta bantuan Bupati Kendal, yaitu Raden Tumenggung Bahurekso, untuk membuka Alas Roban sebagai lahan pertanian. Nah, pembukaan lahan pertanian ini nih, konon dimulai dari Kecamatan Subah ke arah barat. Hal ini dimaksudkan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menanam berbagai macam sumber makanan nih, agar bisa mendukung kebutuhan logistik Kerajaan Mataram dan penyerangan ke Batavia kala itu. Saat itu Raden Tumenggung Bahurekso itu bersedia nih membantu Sultan Agung Mataram. Kemudian beliau langsung pergi ke Alas Roban untuk melakukan topo kalong namanya, atau bertapa dengan posisi terbalik mirip kelelawar gitulah. Nah, daerah tempat Raden Tumenggung Bahurekso melakukan topo kalong ini
itu akhirnya dinamakan Pekalongan. Dalam Topo Kalong, Raden Tumenggung Baurekso bertemu dengan Dewi Lanjar, yang merupakan ratu penguasa pantai utara. Dan akhirnya meminta izin untuk melakukan babat alas atau pembukaan lahan nih, untuk pertanian di Alas Roban. Setelah itu, Dewi Lanjar pun akhirnya ya mengizinkan si Raden Tumenggung ini nih. Dan langsung Raden Baurekso memerintahkan para pekerja untuk melakukan babat alas, jadi ngebabat hutan di Alas Roban tersebut. Tapi ternyata nggak semudah itu untuk melakukan babat alas nih, yang ya kayak yang dibayangin si Raden Baurekso. Walaupun ia sudah dapat izin langsung dari Dewi Lanjar, tapi ya para jin yang ada di Alas Roban itu tetap marah gitu, karena ngerasa tempatnya itu akan dihancurin. Sehingga para jin yang ada di sana itu mengganggu para pekerja sampai para pekerja itu sakit-sakitan, dan ada juga yang sampai meninggal pada saat itu. Kemudian Raden Baurekso itu melakukan kesepakatan nih kepada ya para jin yang ada di Alas Roban tersebut untuk memberi mereka sedekah bumi namanya, atau sesaji, agar mereka tidak mengganggu jalannya babat alas. Akhirnya singkat cerita, setelah kesepakatan ya dibuat gitu, akhirnya para pekerja pun langsung melanjutkan tugas seni untuk melakukan babat alas dan ngebuat lahan pertanian di daerah tersebut. Dan setelah itu dibuatlah sistem irigasi nih. Tapi ternyata dalam pembuatan sistem irigasi itu terdapat kendala, yaitu sebuah kayu raksasa yang menyumbat atau menghalangi aliran sungai. Raden Baurekso saat itu langsung bertapa lagi nih pada malam Jumat Kliwon untuk mendapatkan bantuan kekuatan. Ketika Raden Baurekso itu udah dapat kekuatan nih ceritanya, ia pun langsung ke tempat tersebut dan mengangkat kayu yang besar tadi nih, dan langsung menghancurkannya dengan cuma sekali pukul. Wah, one punch man nih. Saitama. Nggak tahu pasti kan. Peristiwa itu akhirnya disebut sebagai ngembat watang, atau ya artinya mengangkat kayu gitu, yang kemudian dijadikan nama suatu wilayah, yaitu kampung gua sendiri, yaitu Batang. Dan peristiwa pertapaan Ki Baurekso itu kemudian diperingati dengan acara Kliwonan nih, yang dilaksanakan setiap Jumat Kliwon di alun-alun Kota Batang. Gue punya cerita sendiri tentang alun-alun Kota Batang, tapi akan kita bahas di belakang ya. Oke, gue bakal lanjut tentang kisah si Alas Roban ini, sejarah si Alas Roban. Selain kisah yang tadi gue bahas, sebenarnya Alas Roban juga memiliki sisi kelam sebenarnya. Dalam sejarah, ya sejarah lain yang tadi gue ceritakan gitu. Sejarah mencatat nih, ada sebuah jalur yang terkenal sampai sekarang, yaitu jalur Tengkorak. Nah, jalur Tengkorak Alas Roban ini adalah proyek dari masa pemerintahan Hindia Belanda, yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Daendels, ya. Dia adalah seorang gubernur Hindia Belanda yang ke-36 yang memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Jalur ini dulu dikenal dengan sebutan The Grote Postweg, yang berarti jalan raya pos. Singkat ya. Namanya udah ribet tadi. The Grote Postweg. Artinya cuma jalan raya pos. Kalau pos kamling pasti postege kambelingiai. Nah, jalur ini tuh dibangun untuk tujuan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut nih, yaitu wilayah Jawa Tengah di bagian utara. Jalur Alas Roban tuh di Batang sendiri, di Jawa Tengah ini adalah bagian dari proyek pembangunan jalur Anyer Panarukan yang menghubungkan transportasi di jalur Pantura Jawa dari ujung barat hingga ke ujung timur. Pada masa pembangunannya, Daendels ini mendayagunakan pekerja pribumi dengan sistem kerja paksa. Seperti yang diketahui ya, sistem kerja paksa adalah sistem yang melakukan pekerjaan tanpa upah. Akibatnya,
tidak sedikit pekerja yang meninggal dalam pembangunan jalan ini dikarenakan kelelahan. Meskipun ya sudah banyak berita yang beredar sekarang dan ada isu yang beredar bahwa sebenarnya sistem kerja paksa itu tidak pernah dilakukan oleh Hindia Belanda ya. Karena ada oknum-oknum dari kita sendiri sebenarnya, ada ya lurah, camat saat itulah yang bermain dalam kerja paksa ini. Oke, gue balik ke Alas Roban ya. Jadi konon nih, jasad korban yang bekas kerja paksa tadi itu tuh akhirnya dibuang begitu aja tuh di kawasan hutan. Nah, peristiwa ini nih, peristiwa pekerja paksa atau kerja paksa dalam pembangunan proyek di jalur Alas Roban akhirnya dikenal sebagai sebuah peristiwa yang tidak manusiawi karena memaksa warga untuk bekerja tanpa henti dan tidak dibayar. Nah, jadi kayak gitu. Jadi memang sempat ada kontroversi ya kalau kita bicara kerja paksa yang banyak info-info yang diungkapkan ketika di zaman sekarang gitu, zaman saat ini, bahwa kerja paksa tuh sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh Hindia Belanda. Sebenarnya ada upahnya, cuma ya berkurang, potong, lama-lama habis. Ya, seperti itulah gitu. Karena ada beberapa, ya memang ada oknum-oknum yang sebenarnya sangat merugikan banget gitu. Tapi selain tadi cerita yang gue ceritain, sebenarnya ada sebuah cerita yang ya terkenal pada masa itu, yaitu sebuah peristiwa di mana pada tahun 1980-an itu sebuah operasi atau sebuah kita menyebutnya sebuah peristiwa lah ya. Kalau ya mungkin orang-orang lama tahu nama peristiwanya yaitu Petrus atau penembakan misterius. Nah, Petrus ini itu dilakukan untuk mengurangi angka kejahatan yang sangat tinggi pada masa itu tanpa melalui proses hukum. Ya, jadi langsung aja eksekusi gitu, nggak pakai proses hukum lebih dahulu. Orang-orang yang dianggap sebagai penjahat saat itu langsung dihabisi dan konon katanya jasad-jasad mereka itu dibuang begitu aja di hutan Alas Roban. Bahkan katanya sempat ada yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Tapi anehnya nih, keberadaan jasad mereka nih tidak pernah ditemukan sama sekali, seakan-akan hilang di telan bumi tanpa jejak gitu aja. Ya, beberapa orang berpendapat kalau tubuh-tubuh mereka tuh yang korban-korban dari Petrus tadi itu dibawa masuk oleh binatang buas ke dalam hutan. Hingga akhirnya banyak yang percaya kalau arwah korban dari Petrus tersebut itu nggak tenang dan akhirnya bergentayangan hingga mengganggu para pengguna jalan. Bahkan hingga menyebabkan banyak kecelakaan. Nah, selain tentang kisah kelamnya nih yang terkenal di Alas Roban, masyarakat juga mempercayai bahwa di Alas Roban tuh ada sepasang jin yang bernama Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Jadi Ki Janggut Putih ini memiliki jenggot yang panjang atau ya orang sana nyebutnya kelamprah gitu. Keduanya pernah mengatakan tidak akan mengganggu manusia jika mereka tidak diusik. Orang yang ingin bertemu mereka di Alas Roban harus memiliki tekad yang kuat dan nggak boleh ada rasa takut. Mereka harus datang membawa minyak mistik untuk mengundang sepasang jin tersebut. Entah bentuknya seperti apa minyak mistiknya ya. Hal tersebut tuh agar bisa meminta pertolongan kepada jin penunggu di Alas Roban. Agar jin bisa dimintai pertolongan dengan meminta imbalan berupa tumbal tumbal anak kandung atau sanak saudara dari si pemohon yang nantinya akan dijadikan sebagai teman di alam mereka. Wih, ya memang Ki Janggut Putih dan Nyi Putih itu sudah menjadi legenda urban legend di daerah tersebut, di Alas Roban gitu. Bahkan masyarakat Alas Roban juga percaya tentang dua tokoh tersebut gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit kisah tentang Alas Roban kali yang banyak ya sejarah tragisnya juga di sana gitu. Dan kita tahu di sana juga terkenal dengan bajing lompatnya kalau kalian tahu. Jadi bajing lompat itu biasanya bukan menyerang ya, beroperasi ketika ada truk-truk tronton yang berisi muatan-muatan ekspedisi terus
ambil-ambilin gitu barang-barangnya gitu. Ya, kita nggak tahu. Eh, tapi sekarang nggak tahu ya, maksudnya itu tuh masih ada atau enggak gitu. Tapi kalau dilihat sekarang kayaknya udah nggak ada deh bajing loncat. Dulu terkenal banget ya, dulu terkenal banget. Sekitar tahun 2000-an lah, bajing loncat di sana tuh terkenal banget gitu. Gue akan bahas sedikit sebenarnya tentang kampung gue ini gitu, Alas Roban, dan tadi sempat kita bahas tentang alun-alun Kota Batang. Jadi ada sebuah cerita yang ya cerita turun temurun sih, ini cerita dari bokap gue sendiri. Jadi cerita kalau dia uh, ada acara yang namanya Kliwonan, tadi kita udah sempat bahas ya, Kliwonan yang diadakan di alun-alun Kota Batang. Nah, di alun-alun Kota Batang nih, konon katanya saat Kliwonan tuh bisa rame, serame-ramenya, rame banget gitu. Tapi menurut cerita bokap bahwa sebenarnya mereka itu bukan sepenuhnya manusia, mungkin ya. Karena kenapa? Dalam jangka waktu yang berdekatan, tiba-tiba orang-orang itu udah nggak ada aja gitu. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang kayak ya Ari Lasso konser, terus tiba-tiba dalam beberapa menit, tiba-tiba penontonnya udah nggak ada. Nah, itu yang terjadi di alun-alun Kota Batang. Jadi dalam waktu beberapa menit tiba-tiba sepi gitu aja. Dan konon katanya kalau ngelihat mereka mana yang manusia, mana yang bukan, itu ngelihat dari kolong. Jadi kalau gue agak susah ya mempraktekkan ketika dalam kondisi duduk gini. Cuma kalau kalian berdiri, kalian membelakangi si kerumunan ini nih. Nah, terus ngelihat dari balik kolong kalian sendiri. Jadi nunduk gitu untuk melihat ke belakang. Dan konon katanya itu yang bisa membedakan mana yang benar-benar manusia dan mana yang bangsa jin. Dan jin yang hadir ke acara Kliwonan tersebut itu berasal dari Alas Roban. Menurut cerita turun-temurun tuh kayak gitu. Ya sebenarnya sih bukan cerita turun-temurun juga ya, karena mungkin ada beberapa saksi atau beberapa kejadian yang akhirnya ini menjadi sebuah cerita yang akhirnya nyampe ke gue juga gitu. Dan Alas Roban itu konon juga, kalau kita mengesampingkan hal yang tadi gue bahas, Alas Roban itu konon juga merupakan sebuah di dalamnya ya, ada sebuah kerajaan besar yang kerajaan tersebut tuh bisa dibilang moksa juga. Tapi gue lupa sih, maksudnya kerajaan apa. Nanti mungkin akan gue cari tahu lagi ke bokap gue ya, karena jujur aja gue coba cari-cari di internet atau di media sosial itu gue nggak nemu cerita yang gue pengen gitu, maksudnya cerita tentang si kerajaan ini, kerajaan di Alas Roban. Karena jujur kerajaan Alas Roban ini gue dapat dari bokap gue, dan bokap gue pastinya turun-temurun dari atasnya juga gitu. Ya itulah sedikit kisah tentang kampung gue, yaitu Batang. Karena banyak orang nggak tahu kalau sebenarnya kota Batang itu lebih besar daripada kota Pekalongan. Orang pasti taunya Pekalongan ya, Pekalongan kota batik. Dan karena gue sangat cinta dengan kampung gue nih, sebenarnya kota Pekalongan itu adalah kota distribusi batik. Tapi di Batang itu merupakan kota produsennya. Jadi kalau misalkan gue keluar rumah tuh masih ada yang ibu-ibu cantik apa kayak gitu. Ya keunikan tersendiri dalam kota Batang. Dan tadi di awal juga gue ngebahas bahwa kota Batang itu merupakan mempunyai dua komoditi besar, yaitu pantai dan gunung. Yang dimana pantai tersebut komoditi besarnya itu ya kita tahu ikan dan hasil-hasil dari laut, dan di gunung itu kalau kalian tahu mungkin ada ya di kulkas kalian, bahkan kalau misalkan beli sekarang bahkan udah terkenal kali ya, teh bandulan. Nah itu teh dari Batang gitu. Karena memang banyak banget hal yang menarik di kota Batang, termasuk si Alas Roban tadi. Ya segitu aja sebenarnya cerita tentang Alas Roban. Gue bakal masuk ke cerita lain sih, dan ya kalau kita membahas kota-kota Pantura, gue pasti akan menyinggung tentang kota Batang, Alas Roban dan sekitarnya gitu. Dan buat kalian nih sahabat rumput yang mungkin punya pengalaman yang bisa di-share ke kita, ya mungkin yang melewati jalur Alas Roban, terus atau mungkin mau penasaran nih mau ke sana gitu. Coba bisa komen di bawah ya. Apa yang kalian alamin, apa yang kalian rasakan gitu. Karena beberapa cerita tentang Alas Roban gue pernah denger, gue pernah baca juga sih. Dan unik-unik rata-rata ceritanya.
Segitu aja cerita malam ini, dan terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang punya cerita, kalian bisa kirim di komen di DM. Di mana produser Pufrod kalau mau ngirim? Di email kita ya. Di mana? Di bawah ya. Dikirim ini di bawah sini nih. Oh, di sini. Jangan, gue di sini nih. Biar lo kirim. Jadi kirim ke sini kalau kalian punya cerita-cerita mistis atau cerita-cerita horor, bahkan kalian punya cerita-cerita tentang legenda, mitos, mitologi di daerah kalian. Kirim ke kita biar kita bacain, atau mungkin kalian bisa kita undang langsung ke sini buat kita ngobrol. Dan jangan lupa buat kalian like, comment, subscribe, dan share video kalian ke orang-orang terdekat kalian, saudara, ibu, bapak, nenek, kakek, orang-orang yang ada di kiri kalian, kanan kalian, depan kalian, belakang kalian, bahkan mungkin ada sesuatu yang ada di atas kalian, bahkan mungkin yang ada di bawah kolong kasur kalian. Gue Wicak Tebo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.